Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati para perwira remaja sekalian. Bersama kami, inspirator, motivator Anda. Saya akan menyampaikan kiat sukses untuk bekal para perwira remaja sekalian dalam melaksanakan tugas pada penempatan tugas baru di kewilayahan nantinya. Kiat sukses yang akan saya berikan ini saya beri nama dengan perang brutal. Perang brutal dalam hal ini bukan sebuah ajakan yang anarkis, ajakan yang radikal. Tetapi perang brutal ini singkatan dari beberapa kiat-kiat sukses yang akan saya sampaikan nantinya. Nah, perang brutal, P yang pertama adalah power of niat. Kemudian explore your skill. R-nya adalah renew your strategy. A-nya adalah action total. N-nya adalah never give up. Dan G-nya adalah growth together. Itulah yang dinamakan perang. Nah, kemudian brutal dalam hal ini, brutal singkatan dari B-nya adalah brave, be different, R-nya adalah reflection, U-nya adalah untuk unlimited innovation, T-nya untuk timeline in everything, A-nya adalah untuk Allah forever, dan L-nya adalah love. Nah, 12 kiat sukses ini saya beri nama dengan perang brutal. Nah, apa saja yang ada di dalam perang brutal itu? Ya, mari ya kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah P, power of niat. Kekuatan niat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Nah, untuk itu ya, tanamkan kekuatan niat itu. Di awal Anda melaksanakan dinas ini, tanamkan pada diri Anda. Niat Anda ingin menjadi perwira yang seperti apa? Karena niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang tentunya diikuti dengan perbuatan. Yang pertama, ya, dalam mengimplementasikan niat itu Anda harus berusaha, bertindak, melakukan sesuatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu dalam Anda melaksanakan tugas. Setelah Anda berusaha, harus dibarengi dengan modal. Dengan modal yang terbatas untuk menghasilkan lebih banyak. Apa modal Anda sekarang ini? Kemampuan, keterampilan, ilmu pengetahuan. Ya, itulah modal kalian. Meskipun Anda masih kurang pengalaman, tapi Anda sudah punya pengalaman tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan yang terbatas. Kekuatan untuk berusaha dan menjadikan kelemahan menjadikan peluang. Itu yang harus Anda perhatikan. Kekuatan Anda berupa kesehatan jasmani dan rohani. Jiwa muda yang bersemangat untuk menjadikan kelemahan, kekurangan Anda, jadikan menjadi peluang. Anda nanti dalam melaksanakan tugas, banyak kesempatan, banyak waktu. Gunakan waktu yang ada, karena kesempatan hanya sekali. Dan dengan adanya niat, semoga keberhasilan akan menyertai Anda. Jadi keberhasilan apa saja tergantung pada niatnya. Nah, apa yang menjadi penghalang niat? Yang pertama, dalam pelaksanaan tugas, Anda akan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan. Yang pertama, seringkali para perwira berniat ya,
Hanya di awal saja, di mulut saja. Tapi tetapkan dalam hati, dalam pikiran kita. Antara mulut, antara hati, antara pikiran kita harus sejalan. Dan jangan melupakan niat itu. Jika Anda lupa dengan niat Anda, artinya Anda tidak serius. Jika tidak serius, bagaimana bisa Anda akan mendapatkan hasil dari kesuksesan? Dan yang terakhir, penghalang niat adalah ragu. Bagaimana kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan jika kita ragu? Nah, perang E-nya adalah explore your skill. Keluarkan keterampilan Anda dalam melaksanakan tugas di pertama ini, di penempatan pertama ini. Gunakan ide-ide cemerlang Anda, ide yang kreatif, tentu sesuai dengan tugas penempatan Anda. Fokus, cari solusi, ya, bila ada kendala di tengah jalan. Jangan lupa, waktu Anda banyak, manajemen itu. Atur sebaik-baiknya. Gunakan waktu itu secara produktif. Dan Anda juga harus mengikuti passion Anda. Passion akan memberikan kepuasan dan rasa bahagia yang tak bisa dibayar dengan apapun. Karena kepuasan Anda, disitulah kebahagiaan Anda. Anda dalam suatu organisasi, perwira remaja ini memimpin sebuah tim, laksanakan manajemen dengan bekerja sama kepada semua orang. Pekerjaan tidak bisa selesai dengan baik tanpa Anda atur tim Anda itu. Terakhir, jangan putus asa. Nah, itulah explore your skill. Apa yang sudah Anda terima di lembaga pendidikan, explore. Keluarkan ide-ide itu. Ide-ide yang cemerlang. Anda masih muda, penuh dengan semangat. Perang R-nya adalah renew your strategy. Perbarui strategi Anda. Kalau misalnya di dalam perjalanan tugas Anda, perjalanan karir Anda, terjadi hambatan, ancaman, tantangan, tinggalkan cara-cara lama. Sekarang perkembangan semakin dinamis. Anda harus mau menerima perubahan. Terkadang apa yang kita pelajari di bangku kuliah, di lembaga pendidikan belum tentu sesuai apa yang ada di lapangan. Karena yang kita hadapi adalah masyarakat yang dinamis, berkembang sangat cepat. Kerja keras, tapi juga harus smart. Harus cerdas. Anda menghadapi, melayani, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sesuai dengan tugas Anda masing-masing. Jangan dicari untung itu. Untung itu dicari, bukan ditunggu. Jadi apapun yang Anda lakukan, harus reaktif, harus aktif, jangan pasif. Jangan menunggu, jemput bola. Dan Anda harus juga memperhatikan kebutuhan Anda. Anda terlalu semangat, tetapi Anda tidak memperhatikan kesehatan jasmani, rohani Anda, yang terjadi justru kegagalan di tengah jalan. Renew your strategy. Inovatif. Tinggalkan cara-cara yang lama. Jangan diikuti cara-cara yang tidak bagus. Anda, saya yakin, bisa menilainya itu sendiri. Nah, perang A-nya adalah action plan. Rencanakan aksi. Kegiatan apa yang harus Anda lakukan? Nah, dalam rangka merencanakan, susun rencana. Sespesifik mungkin. Apa yang ingin Anda capai sejak awal? Prioritaskan kepentingan. Buat jadwal. Penyelesaian step by step. Karena Anda bisa mengaturnya sendiri. Anda sudah punya motivasi, punya niat tadi. Motivasi sangat penting. Perhatikan dengan tujuan yang menjadi semangat dalam menyelesaikan tugas Anda.
Dalam action plan, tentukan tujuan. Dengan strategi yang sesuai, tujuan akan tercapai. Saya ulangi ya. Dengan strategi yang sesuai, tujuan Anda akan tercapai. Kegagalan bukan suatu akhir dari segalanya. Tidak ada batasan ya, dalam action dan juga tidak ada batasan dalam kegagalan. Ingat, penghambat kesuksesan adalah keraguan-raguan. Gantilah keraguan itu dengan keyakinan. Nah, para perwira sekalian, ya, perang N-nya adalah never give up. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah itu banyak sekali pengaruhnya. Kenapa? Karena takut bermimpi. Artinya apa? Kita boleh bermimpi, tapi impian yang realistis. Impian itu harus dijaga. Nah, karena pada umumnya manusia itu mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Demikian juga Anda, perwira remaja. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Anda? Ya, dan itulah awal dari sebuah pengaruh. Kemudian jangan takut gagal, karena kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Ya, banyak orang bijak mengatakan itu. Dan jangan menyerah, karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan. Kemenangan tidak akan Anda capai. Kebahagiaan jadikan sebagai kunci sukses. Jangan menyerah atas impian tadi. Impian akan memberikan tujuan hidup. Sukses bukan kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan itu. Saya ulang lagi, sukses itu bukan kunci kebahagiaan, tetapi jadikanlah kebahagiaan itu menjadi kunci kesuksesan. Never give up, jangan mudah menyerah. Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang sukses adalah mereka yang gigih dan pantang menyerah. Percaya diri, itu penting, itu perlu. Sukses kuncinya adalah tetap gigih, percaya pada diri sendiri, dan pantang menyerah. Ya, perang N sudah, sekarang adalah growth together. Ya, berkembang bersama. Anda ditempatkan di salah satu kesatuan. Anda punya tim. Kerjasamalah dengan tim. Karena tidak ada orang yang dapat menyelesaikan masalah itu tanpa bekerja sama. Tentu ini memerlukan kerjasama tim yang efektif. Jadikan kompetitor ya sebagai mitra kerja Anda. Jangan jadikan kompetitor itu menjadi saingan. Yang Anda akhirnya akan sibuk sendiri dengan kompetitor itu. Anda akhirnya tidak fokus dengan niat, dengan tujuan Anda. Anda harus saling melengkapi bersama tim itu. Ya, ingat tadi, ya, memang Anda sudah punya modal, kemampuan, ilmu pengetahuan, tetapi keterampilan Anda, mohon maaf, belum berpengalaman. Belum banyak di lapangan. Untuk itu saling melengkapi dengan kekurangan, kelemahan Anda. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dalam tim, Anda sebagai seorang pimpinan, first line supervisor, hargai perbedaan pendapat. Harus memiliki hati yang besar. Tunjukkan melalui perbedaan pendapat. Dan hasil keputusan yang baik tidak sesuai dengan ide yang diusulkan, itu hal yang biasa. Anda harus punya, saling percaya diri. Persaingan kerja tidak sehat, sering terjadi seperti itu. Dan itu bisa dipastikan akan terjadi kehancuran di dalam tim Anda. Nah, dalam growth together, lakukan komunikasi intensif dan efektif. Libatkan seluruh anggota tim dalam melakukan pemecahan-pemecahan masalah. Dan yang terakhir, ya, yang harus ada dalam kerjasama, untuk berkembang bersama, hargai kinerja orang lain. Menghargai hasil kinerja orang lain dapat memacu orang tersebut
untuk bekerja lebih baik dan bertanggung jawab, serta orang itu pasti akan meningkatkan kinerjanya. Menghargai orang lain bukan dalam bentuk kita memberikan uang, kita mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi, itu sudah bentuk dari menghargai kinerja orang lain. Berikan reward, meskipun sederhana, sesuaikan dengan kemampuan Anda sendiri. Kemudian, ya tadi sudah saya sampaikan perang tadi. Ya, kiat sukses itu saya nyatakan dengan perang brutal. Perangnya tadi sudah, sekarang brutal. Apa yang ada di dalam brutal itu? Pertama, B. B-nya adalah brave, be different. Ya. Berani tampil beda. Kemampuan dan kemauan Anda untuk tampil beda harus luar biasa. Harus off of the book. Out of the book itu keluar dari zona nyaman yang selama ini mungkin, ya mohon maaf, itu kurang berhasil, kurang menantang. Sehingga apa? Anda tidak punya kreativitas. Keberhasilan dan kesuksesan hanya akan datang pada mereka yang berani untuk berdiri keluar dari zona nyaman dan berani berbeda, serta kemampuan untuk menampilkan kreativitas. Saya ulangi, keberhasilan dan kesuksesan hanya akan datang pada mereka yang berani untuk keluar dari zona nyaman. Jika Anda hanya mencari aman saja, maka yakinlah sampai kapanpun ya, Anda sebagai perwira akan sulit untuk maju dan sukses. Menjadi berbeda bukanlah hal yang buruk. Itu berarti Anda cukup berani untuk menjadi diri Anda sendiri. Tampilkan ini saya. Menjadikan seorang yang berbeda, yang menonjol, ya, bagian yang paling sulit adalah saat membuktikan kepada orang lain kalau Anda bisa mencapai kesuksesan dan keberhasilan dengan perbedaan Anda. Ini adalah satu tantangan. Nah, brutal yang selanjutnya adalah reflection, cerminan diri. Refleksi ini akan mengubah pola pikir dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk itu, tenangkan pikiran Anda, luangkan waktu, fokuskan pikiran terhadap kejadian-kejadian yang terjadi belakang ini. Pada saat Anda mengawali tugas ini, banyak sekali ya tentang informasi, apalagi situasi kondisi seperti ini. Anda mau berangkat di dalam tugas, di penempatan tugas baru, Anda harus mengikuti screening, ya, kemudian swab dan lain sebagainya. Ada rasa takut kalau misalnya saya positif COVID bagaimana? Tenangkan pikiran. Fokuskan pikiran terhadap kegiatan-kegiatan yang sekarang ini, momen yang sekarang ini, yang terjadi belakangan ini. Sebelum berangkat, evaluasi diri. Kalau kita mau sukses, kita harus selalu bertanya dan mengevaluasi diri. Apa kekurangan saya? Apa yang harus saya berikan kepada bangsa dan negara ini? Sudahkah itu saya lakukan kepada orang tua saya, kepada lembaga saya, kepada orang terdekat saya? Evaluasi diri Anda. Ubah kebiasaan-kebiasaan Anda yang tidak baik. Lakukan hal-hal yang baik dan positif. Kegagalan itu biasa. Coba lagi dan coba lagi. Tanamkan dalam diri Anda. Dan terakhir, cerminan diri, hilangkan ketakutan. Ada yang kadang melihat cerminan diri, begitu mengevaluasi, takut gagal. Hilangkan takut itu. Introspeksi diri itu untuk mengakui ketakutan pada diri sendiri. Itu betul. Tetapi dengan itu kita harus belajar dengan kekurangan kita, dengan kegagalan kita untuk mencapai hal yang terbaik tadi. Nah, itu perang untuk reflection.
Nah, kemudian brutal. U-nya adalah unlimited innovation. Ya, unlimited innovation itu adalah inovasi yang tanpa batas, tiada henti. Ya, continuous innovation. Yang pertama apa? Ciptakan sesuatu yang belum ada. Ya, Anda sudah menerima ilmu banyak sekali di lembaga pendidikan, akademi kepolisian. Ya, coba ya, nanti Anda terapkan itu. Kalau belum ada di dalam satu kesatuan itu, apa salahnya Anda adakan? Kalau memang sudah ada, tingkatkan. Ya. Yang kedua, jangan melakukan aktivitas yang kaku. Ingat, masyarakat kita itu dinamis. Ya. Kita heterogen, terdiri dari bermacam-macam suku, agama, ras. Begitu juga nanti kita akan bertemu kepada orang-orang yang bermacam-macam. Jangan melakukan aktivitas yang kaku. Jangan lelah untuk mencari inspirasi. Ya, dan jangan takut untuk mewujudkan ide-ide gila, crazy idea. Ya, tentu crazy idea itu ya yang proporsional, yang sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan sumber daya kesatuan itu. Ya, kalau Anda punya crazy idea, tetapi tidak memungkinkan, Anda akan jadi crazy betulan. Ya, jadi kunci sukses, ya Anda inovasi tiada henti. Karena inovasi ini identik dengan sesuatu yang baru, berbeda dari sebelumnya, secara kreatif. Dan harus Anda lakukan secara revolusioner. Bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Itulah yang akan menambah ya nilai tambah ya Anda sebagai perwira remaja akademi kepolisian. Nah, brutal selanjutnya adalah timeline in everything. Ya, timeline in everything, batasi waktu untuk segala hal. Anda harus punya target. Tujuan Anda itu harus ditarget. Tujuan yang spesifik akan menghasilkan ya hasil kerja yang maksimal dibandingkan dengan tujuan Anda yang lebih umum. Maka dari itu tentukan target waktu. Buat skala prioritas. Ya, Anda penempatan pertama di salah satu kesatuan. Ya, mungkin belum Anda inginkan. Jalani. Suatu saat pasti ya ada waktunya Anda mengubah itu. Kalau misalnya dalam kesatuan itu ya Anda belum sukses, ya, banyak hambatan, cari opsi lain. Bukan berarti Anda harus pindah dari kesatuan itu. Rubah strategi Anda, rubah cara berpikir Anda, ya. Rubah tindakan-tindakan Anda. Dan jangan lupa, Anda harus mengukur kemampuan Anda. Kalau Anda ditempatkan di dalam satu kesatuan, kira-kira kemampuan Anda masih belum mencukupi, explore lagi, belajar, tingkatkan. Ya. Bukan harus kalian belajar di bangku kuliah lagi, tidak. Belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari lapangan, bertanya kepada anak buah dan lain sebagainya. Dan yang penting, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena Anda punya waktu yang banyak nanti di kewilayahan. Anda manage-lah waktu itu. Untuk segala hal. Nah, selanjutnya, Allah forever. Jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan Tuhan yang Maha Esa. Agama apapun, ya, mengharuskan umatnya untuk selalu ingat kepada Tuhan, pada Allah. Selalu ingat bahwa ada Tuhan yang telah merencanakan dan memberi hasil tersebut untuk kita. Kita boleh menginginkan suatu, tetapi kembali lagi semuanya terpulang kepada Tuhan. Senantiasa kuatkan iman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Segala kesuksesan karena Allah. Tanamkan itu. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk dan kapan saat yang tepat bagi kita semua. Ya.
Jadikan doa menjadi kebiasaan dan kesuksesan menjadi gaya hidup Anda. Saya ulangi. Jadikan doa menjadi kebiasaan dan kesuksesan menjadi gaya hidup Anda. Allah forever. Kita tidak boleh meninggalkan Allah. Ya. Para pendengar sekalian, yang terakhir ya, dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri. Ya, Aristoteles mengatakan ya, manusia itu adalah zoon politikon, manusia yang bermasyarakat, yang tidak bisa menjalankan aktivitasnya, memenuhi kebutuhannya dengan sendiri. Yang terakhir adalah love, kasih sayang, cinta. Anda sudah menguatkan niat, sudah melakukan tindakan, sudah dengan daya upaya melakukan tugas-tugas Anda di kesatuan itu. Sudah bekerja sama. Tapi bekerja sama itu bertemu dengan orang lain, ya, berinteraksi dengan orang lain, ya, kemudian bertemu dengan banyak orang. Sesuatu yang Anda lakukan dengan sepenuh hati akan mampu menghasilkan sesuatu yang baik. Artinya harus ikhlas. Melakukan sesuatu harus ikhlas. Melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Itulah yang dinamakan keikhlasan. Jangan hanya melakukan asal-asalan saja, hanya untuk mendapatkan keuntungan belaka. Namun cobalah untuk tidak memikirkan sesuatu atau karya yang terbaik dengan segenap hati tadi, dengan penuh keikhlasan tadi. Mencintai pekerjaan secara mendalam adalah sumber kekuatan dan akan memberi keberanian kita. Ya, para pendengar sekalian, Anda mencintai pekerjaan secara sungguh-sungguh merupakan sumber kekuatan dan akan memberikanmu keberanian. Berani untuk apa? Berani untuk maju. Berani untuk merubah. Karena Anda adalah agen-agen perubahan. Saat kamu memutuskan untuk memberikan rasa cinta kasih kepada seseorang, maka tubuhmu akan mengambil alih dan menguatkan pikiranmu. Cinta adalah kekuatan terbesar di dalam alam ini. Dan yang terakhir, mari kita buat masa depan kita, mari buat mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan di esok hari. Para pendengar sekalian, sukses dengan mencari kepuasan dalam memberi lebih daripada yang Anda dapatkan. Jangan menjadikan sukses sebagai tujuan, tapi lakukan apa yang Anda cintai dan percayai, maka kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Sukses itu tergantung pada persiapan. Ini di awal, siapkan mental Anda, siapkan fisik Anda. Tanpa persiapan itu, pasti Anda akan mengalami kegagalan. Jadi, di awal ini, persiapkan diri Anda, mental Anda, fisik Anda, untuk menyongsong tugas yang akan datang. Sukses, sekali lagi ya, sukses bukanlah kunci kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu adalah kunci kesuksesan. Ya, banyak orang yang melimpah hartanya, pangkatnya tinggi, ya, bermewah-mewah. Dia memang sukses, tapi belum tentu bahagia. Maka jadikanlah kebahagiaan itu adalah kunci kesuksesan. Meskipun Anda sederhana, meskipun Anda masih first line supervisor, Anda harus bahagia. Dengan bahagia, Anda akan sukses. Untuk itu, cintai pekerjaan Anda. Anda akan menjadi orang yang sukses dengan kebahagiaan Anda tadi. Terakhir, para pendengar sekalian, ya, pesan saya, jadilah diri Anda sendiri.
Ekspresikan dirimu. Yakinlah pada dirimu sendiri dan jangan pergi serta mencari kepribadian orang lain. Explore your skill. Never give up. Itu semua ya, tanamkan dalam diri Anda. Jadilah diri sendiri. Anda adalah perwira-perwira remaja yang hebat, yang sudah dididik, dibekali berbagai macam ilmu, keterampilan, ya. Anda dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Yakinlah pada dirimu sendiri dan jangan pergi serta mencari kepribadian orang lain. Nah, inilah kira-kira para taruna sekalian, kiat sukses dengan perang brutal. Terakhir, ya, selamat bertugas, songsong masa depanmu, ya. Bangsa ini, negara ini, masyarakat ini mengharapkan kehadiranmu, mengharapkan pengabdianmu. Jangan mudah menyerah. Lakukan kiat sukses dengan perang brutal. Bukan anarkis, bukan saya sebagai provokator, tetapi perang brutal tadi kamu tanamkan dalam jiwa, semangat, dan hidup kalian yang akan datang. Semoga sukses menyertai Anda. Saya, Eko Budi, inspirator, motivator Anda. Terima kasih, selamat siang.